Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan kita boleh kembali bersama-sama memuji Dia, menyembah Dia, rasakan hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ulang tahun, apa yang Bapak Ibu lakukan? Ada orang ulang tahun makan-makan, kayaknya sama hobi kita. Ulang tahun makan, bahkan ulang tahun bebas makan. Yang diet lupa dietnya, yang punya pantangan lupa pantangannya. Pokoknya ulang tahun hari kemerdekaan, bebas makan. Undang teman-teman kita, undang keluarga kita, buatkan acara yang menarik. Kayaknya semua lakukan itu. Apakah di dalam cara yang sangat sophisticated, canggih, ataupun di dalam cara yang sederhana. Kadang-kadang kita dapat surprise. Tiba-tiba teman-teman pada datang di depan rumah jam 12 malam. Ketek. Buka, kita keluar dengan piyama. Gak taunya semua berkata happy birthday sambil bawain kue tar. Kita pakai piyama. Di my story Bapak Ibu, di video, lalu di upload. Ya kita pakai celana pendek, kita pakai piyama, kita pakai baju tidur. Tapi semua itu membuat kita happy. Bukankah demikian? Dalam kehidupan kita bersama, kita tahu kalau yang lagi happy, lagi ulang tahun, kita lakukan perkara yang baik. Kita lakukan perkara-perkara yang menyenangkan. Perkara yang membuat kita senang. Perkara yang juga membuat orang lain senang. Saya baca kisah mengenai seorang pemain musik bernama Billy Joel. Billy Joel terkenal di Amerika. Pemain musik, berhasil, sukses. Satu kali waktu dia telepon anaknya. Anak gadisnya umur 12. Sayang, papa minta maaf ya. Besok papa gak bisa pulang. Karena papa lagi tugas. Anaknya di New York, papanya di Los Angeles. Dari Los Angeles ke New York itu jauh. Dari timur ke barat kan kira-kira begitu. Jadi satu ujung sini, satu ujung sana. Saya dulu tinggal di tengah-tengah, Minnesota. Minnesota ke New York 5 jam, Minnesota ke sana ke Los Angeles kira-kira 5 jam. Jadi kurang lebih lah 8-10 jam penerbangan dari ujung satu ke ujung yang lain. Papanya bilang, "Nak, papa minta maaf karena masih tugas, besok kamu ulang tahun." Papa nggak ada. Anaknya, "Loh papa." Lalu papanya bilang, "Tapi kamu pulang sekolah jangan kemana-mana. Kamu pulang sekolah kamu tunggu. Papa kirimin kamu kado spesial. Besar kadonya. Tungguin ya." Anaknya senang, happy. Oke. Besok pulang sekolah dia. Di rumah gak mau kemana-mana. Nungguin paket dari papanya datang spesial. Dan sungguh bunyi itu pintu. Ting tong. Lari dia ke pintu. Bukain pintu. Kaget lihat. Wow, kado apa ini? Besar banget. Tinggi banget dari atas sampai bawah. Wow, dibawa oleh beberapa orang itu. Dibungkus rapi dengan wrapping yang bagus, kasih pita. Lalu dibawa masuk. Bawa masuk ke dalam. Kemudian tanda tangan anaknya. Paket sudah diterima, pulang. Lalu anaknya lihat, buka cepat-cepat saudara. Pitanya dibuka, kemudian ini apa semua, pembungkusnya dibuka. Sebuah lemari. Ada kuncinya di situ. Dia buka kuncinya. Begitu dia buka, papanya, "Happy birthday sayang." Bapaknya di dalam. Senang sekali anak ini. Peluk papanya luar biasa. Dan mereka happy Bapak Ibu. Surprise yang menyenangkan. Kalau orang ulang tahun, ya harus begitu. Tapi ada orang ulang tahun aneh. Waktu ulang tahun bikin masalah. Ada. Saya mau tunjukkan itu. Ada dia di Alkitab. Orang ulang tahun
masalah. Kenapa? Karena memang rumah tangganya udah bermasalah. Jadi mau hari biasa, hari spesial, masalah. Nah inilah keluarga daripada Herodes. Bermasalah Herodes ini. Waktu ulang tahun, bukan dia kasih kado hebat. Kadonya itu kepalanya Yohanes Pembaptis. Ini orang luar biasa. Inilah yang saya sebut keluarga yang kayak apa ini? Ulang tahun harusnya itu kadonya bagus. Ini ulang tahun. Bunuh orang. Orang ini bunuh orang pada hari orang ulang tahun. Makanya saya kasih khotbah tema pada hari ini. The Tragedy on Birthday. Sebuah tragedi pada saat ulang tahun. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Kita akan lihat bersama-sama ayat-ayat di dalam Matius ini pasal 14. Ayat yang pertama sampai 12. Dan ayat-ayat ini akan mengajar kepada kita bahwa ada 3 faktor yang bisa merusak keharmonisan rumah tangga, kebahagiaan rumah tangga. Dan jangan 3 ini ada dalam hidup saudara. Jangan 3 ini ada di dalam rumah tangga saudara. Karena itu akan sangat-sangat membuat masalah. Mari kita lihat dahulu ayat-ayatnya semua. Matius 14 ayat 1 sampai 12 saya bacakan. Pada masa itu sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya tidak halal engkau mengambil Herodias. Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes. Sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara, dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam, lalu diberikan kepada gadis itu dan ia membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Bapak Ibu, inilah satu kisah yang saya sebut tragis, tragedi. Masa ulang tahun penggal kepala orang, masa ulang tahun bunuh orang. Tapi itulah yang terjadi. Masalah dia bunuh orang, masalah dia penggal kepala Yohanes Pembaptis, itu hanya sebagai luapan tingkat tertinggi. Tapi yang terjadi adalah dia punya masalah di dalam rumah tangga, yang mungkin mengendap di dalam rumah tangga, yang mungkin kelihatannya tidak keluar ke atas. Ekspresinya saja yang keluar, yaitu membunuh. Nah, ada 3 faktor yang bisa mengganggu, merusak keharmonisan rumah tangga, yang harus saudara dan saya hindari. Jangan ada pada diri saudara. Jangan ada itu pada pasangan saudara. Jangan ada itu pada anak-anak saudara. Jangan ada dalam rumah tangga kita. Nomor 1 adalah unteachable spirit. Unteachable spirit. Roh yang tidak bisa diajar, jiwa yang tidak bisa diajar, jiwa yang tidak bisa ditegur, tidak bisa dinasehati. Kalau ini kita punya dalam rumah tangga, masalah. Karena inilah yang terjadi dalam rumah tangga Herodes.
Herodes itu lihat istri daripada saudaranya kepingin. Karena cantik. Karena dia raja, semau gue sewenang-wenang, istri saudaranya ini diambil, dijadikan istrinya. Lalu Yohanes Pembaptis tegur. Nah ini Yohanes Pembaptis itu saya akui hebat. Dia tidak lihat pangkat orang, status orang, kedudukan orang lalu takut. Orang ini, nabi ini adalah nabi yang berani berkata apa adanya. Dia langsung bilang, tidak halal engkau ambil Herodias, istri saudaramu Filipus. Nah, harusnya kan yang terjadi adalah, iya ya salah. Waduh aku salah jalan. Aku berubahlah. Aku mau bertobat. Aduh aku salah jalan. Makasih ya udah ditegur. Oh ini enggak. Unteachable spirit. Satu roh yang ada di dalam dia. Dan di dalam istrinya. Yang tidak bisa dinasehati. Tidak mau diajar sesuatu yang baik. Inilah roh yang selalu merasa dirinya benar. Pernah ketemu orang yang selalu merasa diri benar? Udah salah masih ngotot benar? Masih aja emosi, dia paling benar, semua orang salah. Pokoknya di dunia ini dia paling benar, semua salah. Wow. Saya mau tanya, repot enggak berurusan sama orang kayak begini? Diomongin, sudah ada buktinya, dipasang saksi-saksi bicara, gak dengar semua. Unteachable spirit. Manusia yang selalu merasa benar sendiri. Kalau roh ini sudah kuasai orang, yaitu gelap dia. Hanya bisa lihat dirinya benar, semua orang salah. Mau ada bukti kek, mau ada saksi kek, gak peduli. Pokoknya saya benar. Ini. Kita kalau urusan sama orang gini, males. Benar gak Bapak Ibu? Males. Kalau itu ada di tempat pekerjaan, males. Kalau itu ada di tempat fitness, urusan begini, enggak lah. Tapi kalau ini ada dalam rumah tangga akan tambah repot. Jiwanya jiwa pemberontak. Diomongin apa? Melawan. Diomongin apa? Hajar balik. Ini orangnya. Ini adalah tipe orang yang sombong hatinya. Merasa dirinya hebat. Merasa dirinya punya kedudukan. Merasa dirinya punya power. Siapa kamu? Yohanes Pembaptis tegur aku. Kamu cuma nabi. Makanmu belalang dan madu hutan. Lihat pakaianmu. Cuma kulit, baju kulit binatang yang tidak pernah ganti. Di mana tinggalmu? Di padang belantara. Engkau kayak begitu mau negur saya seorang raja. Ngacak kau. Kira-kira begitu. Kalau udah kena roh yang satu ini, saudara panggil orang paling pintar sekalipun, paling berkuasa, paling top sekalipun gak ada didengar. Saya punya teman yang berbuat salah. Ditegur siapapun gak masuk. Ditegur pendeta manapun tutup pintu. Ditegur orang tua, ditegur saudara kandungnya tutup pintu. No. Saya dikasih tahu, Pak Hani coba nasihati dia. Hah? Bapaknya aja nggak dihormati dan dihargai, nggak didengar, apalagi saya. Teman-temannya pendetanya aja nggak pernah dihormati, apalagi saya. Walaupun saya kenal, no. Dari masalah dulu sampai sekarang, saya nggak pernah cari. Pasti udah buta. Tetapi baru-baru ini dia cari saya. Dia yang cari saya. Saya nggak pernah cari dia. Mari kita lihat. Alkitab itu mengajarkan kita rendah hati. Alkitab mengajarkan kita harus jadi orang mau ditegur. Amin Bapak Ibu. Saya bacakan ayatnya. Rendah hati di dalam Amsal 18 ayat 12. Tinggi hati mendahului kehancuran. Tetapi kerendahan hati mendahului apa Bapak Ibu? Kehormatan. Saudara mau dihormati? Rendah hati, bukan sombong. Tidak ada orang suka orang sombong.
Amin Bapak Ibu. Orang rendah hati selalu di welcome di mana-mana. Pasport untuk masuk dalam banyak kelompok lingkungan sosial, pasportnya rendah hati. Kalau saudara rendah hati, saudara diterima di mana-mana. Saudara sombong, aduh, famili sendiri pun tutup pintu buat kita. Hati-hati dalam hal ini. Mau ditegur, Amsal 15 ayat 10. Didikan yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar. Dan siapa benci kepada teguran akan apa? Mati. Ini sudah firman. Ini firman mah nggak usah diterjemahkan macam-macam. Tidak usah lagi ditafsir macam-macam. Udah jelas. Ini yang Tuhan mau. Itu sebabnya kita harus di dalam hidup ini belajar untuk rendah hati saja. Saudara ditegur orang terima nggak sih? Dinasihati orang mau terima nggak ya? Kenapa nggak mau? Berapa banyak saudara hari ini naik mobil tidak pakai kaca spion. Jadi spion di tengah nggak ada, dicabut. Spion di depan kiri, spion di depan kanan, cabut. Ada yang pakai mobil nggak pakai spion, beli baru keluar dari showroom, mas copot aja mas spionnya 3 ini. Kenapa? Saya nggak mau, nggak usah pakai spion. Nggak ada yang berani. Berani luar kota nggak pakai spion, 3 dicopot? Nggak berani kita. Kenapa? Apa sih tujuannya spion? Spion ini fungsinya menolong kita melihat apa yang kita tidak lihat. Menolong kita melihat apa yang kita nggak bisa lihat. Spion itu tunjukkan kepada kita. The blank spot itu spion tolong kita. Nah penasehat, orang yang menegur kita, orang yang menasehati kita, itu seringkali melihat sesuatu yang kita tidak lihat. Itu sebabnya kita diberitahu. Tapi kalau orang sombong, gak masuk, gak bisa terima ini. Dan inilah yang membuat akar permasalahan di dalam kehidupan keluarga Herodes, yang membuat akhirnya terjadi tragedi dalam rumah tangga. Tragedi itu cuma letupan besarnya. Tapi yang menggoreng semuanya adalah kalau di dalam rumah tangga ada unteachable spirit. Ada seorang anak dinasehati mamanya. Nak, duduk. Dak. Mama bilang duduk. Aku bilang enggak. Duduk. Dak. Duduk. Enggak. Tak panggil lo papa, baru duduk. Duduk. Takut sama papanya. Karena papanya kalau datang bawanya itu rotan dan juga ikat pinggang. Takut dia. Panggil lo papa ya? Duduk langsung. Terus dia bilang, mama, aku duduk di luar. Di dalam aku tetap berdiri. Inilah contoh orang yang gak bisa diajar. Unteachable spirit. Jangan sampai itu ada di dalam diri kita. Itu akan merusak komunikasi keluarga, relationship dalam rumah tangga. Itu rusak semua gara-gara ini. Karena yang namanya Herodes dan juga Herodias gak terima. Itu sebabnya. Mari kita lihat bagian yang kedua. Faktor kedua yang bisa merusakkan kebahagiaan keharmonisan rumah tangga, saya sebut political mind. Otak politik dibawa masuk rumah tangga. Bermain siasat dalam rumah tangga. Ini kalau masuk rumah tangga, problem. Politik itu ada tempatnya. Bukan dalam rumah tangga. Kalau rumah tangga sudah mulai diisi dengan politik, itu akan jadi masalah. Saudara, kalau kita lihat di dalam ayat-ayat ini, sebenarnya dikatakan Herodes itu ingin membunuh akan Yohanes Pembaptis. Tetapi dia takut kepada orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Bukan hanya Herodes ingin bunuh, nggak berani. Herodias juga ingin bunuh
Ini nabi satu ini setan sialan. Berani nasehati suamiku. Jangan kawin sama aku. Ya antara pilih Filipus dan pilih Herodes. Mendingan pilih Herodes. Sugih. Punya kedudukan. Raja. Ini kan kesempatan seumur hidup. Kok Yohanes Pembaptis itu mau merusakkan apa yang sudah terjadi? Kurang ajar ini. Puncak. Ini. Kalau sudah begini, otaknya main. Hatinya main. Ini tak apain ini satu Yohanes Pembaptis ini. Yang namanya Herodes hanya berani membelenggu, memenjarakan. Enggak berani yang lain sudah. Dia diam sampai di situ. Herodias otak politiknya jalan. Gimana? Waktu suaminya ulang tahun, anaknya nari-nari di situ. Hatinya happy banget. Ini anak narinya keren banget. Wah. Dia lupa semua. Sampai di depan daripada tamu-tamu agung yang datang. Dia bilang, papamu sumpah. Kamu minta apa aja, papa akan kasih kamu. Bahkan separuh daripada kerajaan papa. Papa akan kasih kamu kalau kau minta. Bingung anak ini. Sekpa, tunggu bentar. Lari dia ke mama. Mah, papa bilang, papa bersumpah mau kasih apa aja buat Noni. Noni minta apa aja dikasih. Bahkan separuh daripada kerajaan mau dikasih. Itu menurut Injil yang satunya. Enaknya minta apa, mah? Mamanya otak politiknya jalan. Kapan lagi? Kapan lagi? Ini kalau nggak dipakai kesempatan ini untuk hancurkan Yohanes Pembaptis, kapan lagi? Bisi, nak, kau bilang sama papa, minta kepala Yohanes Pembaptis. Hah? Minta apa, mah? Kepala Yohanes. Pergi sana. Mama yang suruh. Iya mama, iya mama. Datang dia. Papa. Sudah pak. Minta apa? Ini disaksikan tamu agungnya semua. Anaknya bilang, Pak, aku minta kepala nih Yohanes Pembaptis. Cedeng. Ini otak politik jalan. Masa sih bapaknya mikir kalau dia akan minta kepala? Hah? Gak mungkin lah. Tapi ya itu yang diminta. Dihasut oleh mamanya yang otaknya otak politik. Makanya kalau otak politik masuk rumah tangga, saya kasih tahu, nggak ada damai. Percaya saya, tidak ada damai. Rumah tangga Herodes ini nggak ada damai. Walaupun dia raja, walaupun dia kaya, walaupun dia orang terhormat nomor satu, rumah tangganya tidak bahagia. Ini masalahnya. Jadi Bapak Ibu, political mind ini harus hati-hati. Inilah sikap hati yang salah. Dimulai dari sikap hati yang salah. Sikap hati yang gak terima. Ditegur gak terima. Ayo, ada gak di sini kalau ditegur gak terima? Ditegur balas negur. Nah, ayo, ada gak itu? Salahnya diberitahu, dia memberitahu salahnya yang memberitahu. Nah, jadi rame kalau begini hidup ini. Hati yang tidak terima kecampur dengan hati yang mengandung kebencian. Ini masalahnya. Benci sama Yohanes Pembaptis itu. Benci. Ingin balas dendam. Kamu nabi kecil aja berani banget mulutmu. Kau nggak tahu ya siapa yang kau ajak bicara ini. Wow. Ini masalahnya di sini Bapak Ibu. Nah, hati politik itu adalah hati yang mencari kepentingan diri sendiri.
Orang kalau sudah kena hati politik, yang dia cari kepentingan diri sendiri. Politik itu apa? Politik itu adalah kepentingan. Hari ini bisa jadi lawan, besok jadi kawan. Hari ini bisa jadi kawan, besok jadi lawan. Semua bergantung hanya kepada satu, kepentingan. Kalau kepentingan kita sama, we are friend. Kepentingan kita nggak sama, biar berteman 50 tahun, out. Itulah politik. Nah yang kayak begini jangan dibawa masuk rumah tangga. Problem. Pasti problem. Hati politik itu selalu mencari momentum yang tepat. Politik itu cuma satu, dicari momentum untuk lakukan apa saja yang dia mau. Politik itu selalu menunggu momentum yang tepat untuk menjalankan aksinya. Dan Herodias menunggu untuk menjalankan aksinya. Dapat. Karena Herodes bilang, minta apa aja nak, Papa akan kasih kamu. Walaupun itu separuh daripada kerajaan sekalipun. Dia nggak minta kerajaan. Dia nggak minta emas 100 kilo. Dia minta kepala Yohanes Pembaptis. Ini hati politik. Nah, hati politik itu selalu pakai kaki tangan. Selalu pakai orang lain. Memperalat orang lain. Ibu model apa memperalat anak perempuannya sendiri? Pikir baik-baik. Mama model apa ini? Memperalat anaknya. Melakukan sesuatu yang salah. Dosa. Tapi dia lakukan. Dia itu selalu pakai kaki tangan. Herodias mah bersih tangannya. Anaknya yang lakukan. Mulut anaknya yang dipakai pula. Nggak tampil Herodiasnya. Di depan tamu agung Herodias nggak tampil. Cuma kelihatan cakep aja, cantik. Kayaknya orang baik-baik, lugu. Padahal semuanya itu datang dari dia. Anaknya yang lugu itu yang diperalat. Dan orang yang punya hati politik selalu Bapak Ibu menyiapkan kambing hitam. Saya nggak tahu kenapa yang dicari selalu hitam, nggak pernah putih. Tapi selalu dicari kambing hitam. Kalau ada apa-apa, saudara kira selesai pesta, tamu agung pulang, nggak rame di rumah. Papanya pasti tanya, nak, kenapa kau minta di depan tamu agung, kau minta kepala Yohanes Pembaptis? Mama sih minta. Nah ini, apa ndak rame di rumah? Kenapa kau minta? Lu masih mau belain Yohanes? Emangnya dia siapa? Nah ini, saudara saya yakin hari itu hari ulang tahun, jadi hari kiamat rame itu rumah tangga. Hancur itu. Disinilah kita lihat. Kalau sudah bicara hati politik, hanya ada satu lagi. Raja tega. Orang kalau sudah punya hati politik, hatinya itu tega. Mau apa saja tega. Mau masukkan orang penjara tega. Mau bunuh orang tega. Mau melaratkan orang tega. Mau apa aja tega. Kalau politik udah masuk. Makanya saya bilang dari awal. Jangan ini masuk dalam rumah tangga kita. Gak ada bagusnya. Gak ada damai sejahteranya. Gak ada sukacitanya. Kalau seorang wanita sudah bermain politik terhadap suaminya, masalah nanti. Kalau suami main politik terhadap istrinya, sama. Orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua. Bermain siasat. Masalah. Itu sebabnya Alkitab mengajarkan agar kita waspada. Matius 15 ayat 19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Semua dari mana? Hati. Makanya hidup itu jaga hati. Masih single, jaga hati. Udah menikah pun, jaga hati. Dalam segala fase hidup kita, jaga hati. Hati ini yang paling penting dijaga.
Di Taman Eden itu, kenapa Adam dan Hawa berdosa? Yang dirusak hatinya. Dibuat hatinya negatif terhadap Allah. Dibuat hatinya negatif terhadap Dia, Allah yang penuh kasih. Hatinya dirusak. Kamu tahu kenapa Tuhan gak boleh kau makan buah terlarang itu? Karena kalau kau makan kau akan jadi seperti Dia. Tahu semua yang lain. Makanya kamu gak boleh tahu. Kamu dibiarin bodoh. Ngerti gak itu Allah yang kau sembah itu kayak gitu. Oh Tuhan tuh gitu ya. Nek gitu tak ambil. Nah itu rusak hatinya dulu. Makanya diambil dan dimakan. Bukan masalah mau coba rasa buah itu. Bukan. Tapi dirusak hati. Rumah tangga itu kalau sudah ada satu yang rusak hatinya, pincang itu. Masalah. Apakah karena perselingkuhan atau karena apa saja, masalah. Itu sebabnya kita harus hati-hati. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi harus jaga hati. Hati kita ini bukan tempatnya semua yang jahat itu, tapi tempatnya cinta kasih. Itu sebabnya kita harus jaga hati. Dari sana terpancar kehidupan. Matius 10:16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan apa? Tulus seperti merpati, bukan bulus. Salah satu huruf, hidup jadi beda. Tulus dan bulus itu hanya beda satu huruf. Tapi hasilnya lain. Rumah tangga tidak boleh bermain siasat. Rumah tangga tidak boleh bermain politik. Tulus aja. Dulu pacaran kan tulus. Kenapa sudah berumah tangga mau gak tulus kan? Harus jaga itu. Ishak sayang Esau. Ribka sayang Yakub. Nah ini rumah tangga kan tidak boleh begitu. Yang papa sayang ini, yang mama sayang itu. Ini sudah terjadi. Political mind dalam rumah tangga daripada Ishak. Sudah dimulai juga di anak-anak. Esau datang dari padang belantara lapar, dia bilang aku lapar. Dek, kau masak apa? Adiknya bilang, aku masak kacang merah. Aku minta dong 1 piring. Tukar dulu dengan hak kesulungan. Coba. Cek adoy nek tuker. Tuker kok sama hak kesulungan. Ini otak siasat ini. Betul? Ya otak siasat. Makanya akhirnya pikirnya ya udah kasih. Dah. Satu kali waktu Ishak bilang sama Esau, "Nak, papa ini udah tua. Hari ini kayaknya sudah dekat-dekat harinya papa. Kau pergi ke padang, cari binatang buruanmu, pulang masakin papa masakan yang paling enak kayak biasanya itu. Setelah papa makan, papa akan berkati kamu." Omongan papa anak kan dikuping oleh Ribka. Loh, kau mau berkati anakmu. Lah sing satu nih piye? Panggil, Yakub, sini. Papamu lo bilang sama Koko, suruh pergi ke hutan cari binatang, kemudian olah makanan. Papamu mau makan dan berkati dia. Kamu ndak intuk loh. Jadi gini, kamu pergi ondek kandang aja, main cepet aja nak. Ambil di kandang nak. Itu yang ada itu. Bawa sini nak. Mama yang masakin. Lalu kamu bawa kasih papa lu. Biar papa lu berkati kamu. Ngaku onek kamu Esau. Mah sing genah mah. Nek aku nanti itu loh mah. Nek aku nanti kalau dikutuk. Kalau ketahuan dikutuk. Mama yang tanggung. Jami toh. Ini main politik luar biasa dalam rumah tangga. Iya kan? Suami istri. Lagian aku loh badannya ndak berbulu mah. Koko tuh berbulu banget. Tenang. Mama punya mantel bulu, mama kasih kamu pakai. Ciami, udah diatur semua. Suaramu aja buatin kayak Koko sedikit-sedikit.
Makanya kalau saudara baca Alkitab dikatakan bahwa yang namanya Ishak bingung. Tangannya Esau, suara Yakub. Senggena kamu ini siapa? Aku ini anakmu yang pertama. Anak main politik, bapak dibujui. Ya, berkati, bleng. Nah itu. Saudara jangan bilang bermain politik gak ada di dalam rumah tangga. Ada. Ini contohnya. Nah, saya mau tanya, kalau manusia satu rumah tangga bermain politik, rumah tangga itu mau bagaimana bahagianya? Benar nggak Bapak Ibu? Mantuk-mantuk dikit. Benar. Iyalah. Jadi kita nggak boleh itu political mind masuk dalam rumah tangga. Itu tidak akan membawa sesuatu yang baik. Buang itu dari hidup. Jangan bermain politik-politikan. Sekarang yang ketiga. Faktor yang ketiga yang bisa merusak rumah tangga dan keharmonisan rumah tangga adalah unspiritual family life. Hidup keluarga yang tidak rohani. Ini ada di dalam kehidupan daripada Herodes dan Herodias dan istrinya. Mereka bukan keluarga yang rohani. Sehingga apa? Hidupnya adalah hidup duniawi. Hidup mereka itu cuma show off. Pamer kuasanya. Pamer kedudukan. Herodias pamer cantiknya. Pamer semua yang dipunya. Hidup mereka itu cuma cari dipuji orang dan disukai orang. Itu prioritasnya. Itu aja. Dipuji orang dan disukai orang. Bahkan mereka ini tipe-tipe orang yang mungkin bisa bilang begini. Sekalipun aku kalah nasi, jangan sampai kalah aksi. Ini. Pokoknya itu luarnya bagus, dalamnya itu berantakan urusan belakang. Ke depan image-nya kepada publik bagus. Di dalam ribut gegeran luar biasa, mereka gak peduli. Dan tidak ada takut akan Allah dalam hidup orang-orang keluarga seperti ini. Hati-hati Bapak Ibu. Bagi mereka spiritualitas tidak penting. Ini tidak penting. Agama itu sekedar tambal butuh. Ini yang ada di dalam hidup mereka. Agama itu cuma sebuah topeng, kedok. Untuk mengelabui orang banyak. Dan mereka hidup dengan standar duniawi. Ini yang kita harus pahami. Mereka hidup dengan standar duniawi. Kacamatanya kacamata dunia. Tidak pakai mereka kacamata sorga. Kedaginganlah yang menguasai hidup. Dosa itu adalah hal yang lumrah. Kalau mereka berdosa ditegur, mereka cuma bilang, siapa di dunia ini yang tidak berdosa? Mas yo kamu lah dosa sih. Iya, ya makanya diem. Ini hidup mereka. Kita harus hati-hati. Saya membaca kisah mengenai seorang psikiater namanya Scott Peck. Scott Peck. Konseling seorang anak laki-laki umur 15. Kakaknya mati umur 16 bunuh diri pakai pistol. Jadi anak ini jadi pendiam di rumah. Lalu papanya kirim supaya dikonseling. Jadi Scott Peck ini konseling anak ini. Diajak ngomong gak nyambung. Diajak ngomong gak mau bicara. Tertutup banget. Tapi sedihnya luar biasa. Lalu psikiater ini tanya dia. Kamu ulang tahun dikasih apa sama papa kadonya? Dari sana dia cerita. Aku baru-baru ulang tahun. Aku dikasih pistol sama papa. Oh, pistol yang kayak apa? Lalu anak ini namanya Bobby. Dia bilang, pistol yang sama. Yang dipakai oleh Koko untuk bunuh diri.
20 tahun kemudian, psikiater ini bertobat. Baru dia bilang, aku baru ngerti dan sadar. Ini orang tua jahatnya luar biasa. Anak pertama dikasih pistol, dipakai buat bunuh diri. Sekarang anak kedua ulang tahun, dikasih pistol yang sama, ukuran yang sama. Lalu maksudnya apa? Kalau enggak supaya anaknya juga bunuh diri. Ini orang tua ini rodo-rodo. Jam 12 kurang sak strip. Iya. Masa punya anak pertama mati karena pistol. Anak kedua ulang tahun dikasih pistol. Lah ini maksudnya apa? Orang kalau enggak rohani ya model gini nih. Makanya Bu, Pak, kalau cari mantu yang rohani, enggak perlu ganteng. Nggak perlu ayu. Kenapa? Ganteng be ayu itu naik pas umur 80 podo. Coba cari orang umur 80 sama orang, ya kan, laki-laki perempuan sama udah. Kita cuma beda beberapa puluh tahun sebelumnya. Tapi nanti umur 80, semua sama modelnya. Percaya saya? Nggak percaya? Entah nono. Tungguin pas umur saudara 80, engkau akan alami sama. Jadi yang dicari itu rohani. Itu dulu. Baru yang lain. Zaman sekarang orang carinya yang kaya aja. Pokoknya harus suge. Bukan jaminan kan. Cari yang rohani. Itu yang baik. Itu yang Tuhan mau. 3 faktor ini. Kita harus hati-hati supaya jangan ada di dalam kehidupan kita. Kita harus jaga rumah tangga kita supaya jangan sampai di unteachable spirit, jiwa yang tidak mau diajar, pemberontak, sombong itu ada di dalam rumah tangga. Jangan. Dulu saya waktu SD, kelas berapa ya? Dulu saya SD kalau enggak kelas 5 SD ya. Kayaknya kelas 5 SD. Papa saya pulang. Kasih saya sepatu bot pendek. Saya lihat. Mereknya Belly. Made in Switzerland. Wah thank you loh Pak. Bayangin kelas 5 SD. Kasih sepatu Belly. Terus papa saya bilang sama saya. Ingat, pakai ya pakai. Kamu jangan sombong. Iya Pak. Ayah saya udah meninggal. Dia, kalaupun dia ada hari ini, dia nggak ingat dia pernah kasih saya apa. Tapi saya anak itu ingat, dikasih ini. Dan saya ingat nasihatnya. Kamu pakai sepatu Belly, kamu jangan sombong. Kita belajar dalam hidup ini. Kalau punya, boleh pakai Pak, Bu, pakaiin. Nek bosen, kasih teman-teman lah. Boleh pakai, tapi jaga hati jangan sombong. Ya, itu aja. Boleh pakai. Tuhan lu enggak pernah benci orang kaya. Abraham udah kaya dibikin tambah kaya. Isa dibikin tambah kaya. Yakub kaya raya. Salomo buat kaya. Daud buat kaya. Buat kaya. Tuhan gak ada benci sama orang kaya. Tapi Tuhan benci kalau kita jadi kaya sombong. Makanya kalau pakai aja nggak apa-apa. Tapi jangan sombong hati ini. Unteachable spirit mengajarkan kita supaya punya hati yang baik. Political mind. Dalam rumah tangga jangan bersiasat. Jangan jebak suami, jangan jebak istri, jangan jebak anak. No. Nggak usah yang gitu-gitu. Yang tulus aja. Dan bangun dalam hidup rumah tangga, keluarga yang rohani. Makanya kalau jadi suami, baca Alkitab. Kadang-kadang jadi suami baca Alkitab itu biar dilihat istri. Lu farisilan Pak? Bukan.
Minimal istri tahu, oh suami baca. Gitu. Papa baca Alkitab, mama baca Alkitab, biar anak lihat tuh. Baca Alkitab itu juga boleh di ruang tamu, Pak, Bu. Boleh baca Alkitab itu di meja makan, boleh. Sambil nonton TV, TV nyala, kita baca Alkitab. Anak lihat, oh papaku baca Alkitab. Dia pun juga mau baca. Dia pun punya kesan, papa rohani ya. Papaku ternyata rohani, mamaku ternyata rohani ya. Tiba-tiba enggak shopping tok ya, rohani ya. Gitu. Anak nurun, anak juga. Lalu belajar berdoa, bangun mesbah keluarga. Dengan ini Bapak Ibu, kita akan jadi pribadi-pribadi yang rohani. Ini yang Tuhan mau. Dengan demikian, kita membangun satu kehidupan keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Sama seperti Yosua berkata, aku dan seluruh keluargaku, kami akan hidup menyembah Allah Yehova. Dan biarlah hidup saudara dan saya, kita bangun rumah tangga di dalam kebenaran firman. Bahagia dan harmonis itu pasti datang pada kita. Tuhan Yesus berkati kita. Amin.